Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, kecelakaan terjadi antara dua motor dan bus rombongan hajatan pernikahan di Magetan. Akibatnya satu tewas dan korban lainnya terluka. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Magetan menuju Madiun, tepatnya di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Selasa malam. Kecelakaan bermula saat pengendara motor Harisa, 12 tahun membonceng Diska, 12 tahun, keduanya warga Kecamatan Kawedanan, Magetan. Di lokasi kejadian, motor berusaha mendahului bus rombongan hajatan pernikahan yang dikemudikan Arianto, 41 tahun, warga Kecamatan Mejayan, Madiun. Naas dari arah berlawanan muncul motor yang dikendarai Kusno, 43 tahun, warga Batu Ceper, Tangerang. Akibatnya tabrakan tak terhindarkan. Diska tewas ketika karena tertabrak bus, sedangkan korban luka lainnya dilarikan ke puskesmas. Yang NMAX-nya tadi? Kalau yang lagi-lagi di sana, duduk di situ, ke utara. Terus busnya sempat berhenti, Pak? Saya nggak tahu lihat busnya. Oh gitu. Nggak tahu. Itu kalau menurut keterangan warga gimana, Pak, kejadian kecelakaan? Ya itu tadi, cuman katanya ada bis gitu. Terus tadi bisnya ditanya di sini, katanya enggak nyerempet. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan Unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Ya, saudara, mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ringsek setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kelurahan Kelatak, Banyuwangi, Rabu pagi. Dua orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit karena patah tulang. Mobil yang dikendari Haryono dan istrinya Santi Wijaya tertabrak kereta api saat akan menyeberangi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Kerasnya benturan membuat mobil terpental sejauh 5 meter. Sopir dan penumpang yang mengalami patah tulang dilarikan ke rumah sakit. Sementara kendaraan yang ringsek dievakuasi ke tepi jalan raya agar tidak mengganggu lalu lintas kereta api. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah barat ke timur. Diduga karena sirine perlintasan kereta api tak berbunyi. Pengendara mobil tetap melaju menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu. Namun naas, kereta api Seri Tanjung melintas dari arah utara dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Tapi jam 7:15 terjadi kecelakaan, yang keretanya itu dari arah utara, terus kendaraan mobilnya itu ada di arah barat, gitu. Terus ada kejadian kecelakaan di palang yang termasuk jalan yang tanpa palang pintu itu, baik itu di daerah lingkungan Kelatakan, ada 3 RW 1 kayak gitu. Dan sering sudah terjadi di sini sekitar banyak orang 6 kalinya ini terjadi. Kayak gitu. Makanya kami mengharap kepada pihak PT KAI untuk segera memberikan palang pintu di lokasi ini karena ini jalan alternatif untuk menuju ke kota juga. Kasus kecelakaan kereta api kini ditangani pihak kepolisian dari Polsek Kalipuro. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, truk pengangkut 5 ton ikan menabrak pohon dan terguling di jalur Gumitir, Jember. Akibat kecelakaan tunggal ini, jalur utama Jember Banyuwangi lumpuh hingga 6 jam. Truk pengangkut 5 ton ikan terguling di jalur pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember, Selasa siang. Truk terguling setelah menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Beruntung seniran pengemudi truk hanya mengalami luka ringan. Namun kecelakaan tunggal ini mengakibatkan kemacetan parah sebab badan truk melintang di tengah jalan. Akibatnya jalur utama penghubung Jember Banyuwangi lumpuh selama 6 jam. Kemacetan mengular hingga 10 km dari kedua arah. Truk hendak mengirim ikan dari Pantai Puger, Jember menuju Pelabuhan Muncar, Banyuwangi. Namun diduga karena selip akibat jalan licin, truk tak bisa dikendalikan. Itu selipnya itu pas di tikungan apa di jalan lurus? Pas di ini tikungan ini, pas sepeda motor 2 itu, kan ada air kan di situ. Jadi setir saya terlempang, nggak bisa di kanan, nggak bisa. Terus otomatis sini, box saya miring kan, jadi di ngana box kiri. Upaya evakuasi mengalami kesulitan sebab titik kecelakaan terjadi di jalur tanjakan. Kendaraan tersebut
awalnya bermaksud mendahului bus yang ada di depannya, namun pada saat di tikungan ada jajaran bekas minyak atau oli, sehingga kendaraan tersebut terpelanting menumbur pohon dan terguling melintang di sepanjang jalur Buntet. Arus lalu lintas berangsur terurai setelah bangkai truk berhasil digeser dan diberlakukan sistem buka tutup jalan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, video pengendara motor yang memasang jebakan paku pada ban mobil yang berhenti di lampu merah ramai di media sosial. Pelaku yang membuat resah masyarakat ini akhirnya dibekuk oleh aparat Polrestabes Surabaya. Video pengendara sepeda motor yang memasang jebakan paku di ban mobil saat berhenti di lampu merah di Surabaya ramai di media sosial. Tampak pelaku memakai sandal yang sudah diberi paku, kemudian meletakkan sandalnya di ban mobil yang berhenti di lampu merah. Dengan tujuan jika pengemudi memacu kendaraannya, maka ban mobil kempes. Ulah pelaku ini tentu membuat resah masyarakat. Salah satunya Febrian Kiswanto, warga Surabaya. Bisa dibayangkan jika mobil korban kempes, maka harus mengganti dengan ban serep atau mencari bengkel. Bisa saja saat mobil korban berhenti akan menjadi sasaran kejahatan pelaku. Otomatis kita harus melakukan penambalan ban di jalan yang akhirnya membutuhkan waktu, bahkan membuang waktu di jalan. Nah, kita hari ini dikhawatirkan dengan kejadian serupa, khususnya bagi pengguna mobil. Kalau nggak salah yang pelakunya pakai motor itu kan, dan ditaruh di mobil. Itu tentu kita sangat resah sekali. Jadi kita berharap ada penanganan atau treatment dari pihak kepolisian supaya kejadian-kejadian tersebut bisa segera diatasi sehingga kita ke jalan ini tidak khawatir lagi. Alhamdulillah pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya beserta barang bukti yaitu kendaraan yang digunakan pada saat aksi, 1 buah sandal dan paku yang digunakan pada saat pelaku berusaha untuk mengembosi sepeda mobil. Dan pelaku ini bersama-sama atau tunggal atau seperti apa? Untuk pelaku ini tunggal dan saat ini masih dikembangkan oleh Satreskrim dalam rangka mencari barang-barang bukti tambahan terkait dengan kejahatan yang dilaksanakan. Ini berapa TKP dan dari menurut informasi? Sementara masih 2 TKP yang di Maijen Sungkono sama di Dharma Husada. Sementara menurut AKP Haryoko Widi, Kasih Humas Polrestabes Surabaya, pihaknya sudah menangkap pelaku tersebut, termasuk menyita sepeda motor dan sandal paku yang digunakan. Pelaku mengaku sudah beraksi di lampu merah, Jalan Maijen Sungkono dan Jalan Dharma Husada, Surabaya. Kini polisi masih mendalami motif dan latar belakang kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sapi kurban Presiden Joko Widodo dan Gubernur Hovifah seberat 1,150 ton dan 1 ton lebih di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur.